Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adik-adik, sahabat-sahabat yang solih dan solihah semuanya, kembali lagi hari ini Kak Nini akan melanjutkan kisah tentang Ummul Mukminin, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dari para pemimpin bidadari surga. Nah, adik-adik, seperti yang sudah disampaikan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Adik-adik yang ada di rumah, kali ini Kak Nini akan melanjutkan salah satu tauladan kita wanita solihah Aisyah radhiyallahu anha. Adik-adik, kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan Aisyah. Ayo, masih ingat tidak? Iya benar, yang pertama, Aisyah adalah salah satu wanita yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua apa adik-adik? Iya benar, Aisyah adalah satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril. Terus apalagi? Aisyah mendapatkan pembelaan dari Allah saat mendapatkan fitnah dari orang-orang munafik. Terus apalagi adik-adik? Iya, yang keempat adalah Aisyah adalah wanita yang sangat cerdas, sehingga dia mudah sekali mempelajari ilmu-ilmu tentang pengobatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, pernah suatu saat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam badannya demam, panas tinggi. Kemudian seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau menyembuhkan sahabatnya yang kena sengatan kalajengking dan lain sebagainya dengan dibacakan suratul Fatihah. Ayo adik-adik, masih ingat kan bacaannya suratul Fatihah? Iya, tentu saja harus diingat karena setiap hari kita membaca dalam bacaan sholat. Nah adik-adik, kemudian pada saat Rasulullah mengalami panas tinggi tersebut, Aisyah radhiyallahu anha langsung membacakan 3 surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat An-Nas. Setelah beliau bacakan, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu ditiupkan di kedua tangannya, kemudian diusapkan di kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah adik-adik ada di rumah, qadarullah, tentu saja semua atas izin Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh. Nah itulah salah satu kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran ya adik-adik. Nah seperti kalau kalian mengikuti sunnah Rasul saat mau tidur, selain membaca doa mau tidur, kemudian membaca zikir, nah kalian bisa membaca 3 surat tadi yang sudah Kak Nini sebutkan. Yang pertama apa? Betul, Al-Ikhlas. Yang kedua Al-Falaq. Yang ketiga An-Nas. Dibaca 3 kali lalu ditiupkan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh ya. Insya Allah kalian tidak akan mengalami mimpi buruk ataupun tidur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besoknya bangun pagi segar kembali. Nah adik-adik, dilanjutkan lagi. Hari ini Kak Nini akan menyampaikan tentang peranan Aisyah radhiyallahu anha dalam berjihad. Nah, kalau dulu jihadnya adalah memperjuangkan
menegakkan agama Islam. Karena pada saat itu ketika Rasulullah dakwah, banyak sekali tantangannya, yaitu terutama dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, adik-adik, peranan Aisyah dalam mendampingi Rasulullah dan umat Islam saat itu sangat penting. Beliau berada di garda paling belakang, tetapi sangat berperan dalam melakukan jihad fi sabilillah. Jihad itu apa ya Kak Nini? Jihad itu artinya berjuang. Nah, kalau sekarang kalian jihadnya, berjuangnya adalah belajar yang sungguh-sungguh. Adik-adik yang ada di rumah, sahabat-sahabat semuanya yang solih dan solihah, Kak Nini lanjutkan ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang sangat pemberani. Beliau senantiasa bersemangat dalam menegakkan kebenaran mendampingi suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meskipun perempuan tapi dengan gagah berani memimpin banyak peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan hal ini mendorong Aisyah untuk menyertai suaminya dalam berjihad. Ia pun senantiasa meminta izin kepada Rasulullah untuk turut serta dalam berjihad. Peranan Aisyah sangat besar. Meskipun berada di garis belakang, tetapi jasanya terhadap prajurit atau pasukan orang-orang muslim yang terluka banyak yang diselamatkan atau ditolong oleh Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu, Aisyah juga dibantu oleh banyak pejuang-pejuang sahabiah atau muslimah pada saat itu, seperti salah satunya adalah Ummu Sulaim. Nah, Kak Nini pernah bercerita tentang Ummu Sulaim. Insya Allah Kak Nini akan ulang kembali ya. Nah, Aisyah bersama dengan muslimah yang lainnya bertugas untuk memberikan suplai makanan, minuman, merawat yang terluka, dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk peperangan bagi para prajurit muslim pada saat itu. Nah, itulah perjuangan Aisyah radhiyallahu anha. Itulah jihadnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Aisyah ini juga sangat cerdas dan kuat sekali hafalannya. Dengan ingatannya yang tajam, selain mempelajari ilmu tentang pengobatan dari Rasulullah SAW langsung, beliau juga banyak meriwayatkan perkataan atau hadis Rasulullah SAW, dan ia juga mampu menceritakan kembali situasi di tempat peperangan secara detail, sehingga keterangan yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah dicatat dalam sejarah yang disebut dengan Sirah Nabawiyah. Jadi seperti saat ini kita mengetahui tentang sejarah peperangan Rasulullah dan kehidupan Rasulullah adalah salah satunya dari kecerdasan ibunda Aisyah. Aisyah sangat hafal dan cerdas dan kuat sekali hafalannya, sehingga kemudian dicatat dan termasuk dalam catatan Sirah Nabawiyah. Nah, adik-adik, pernah pada suatu saat pada perang Uhud yang sedang berkecamuk, Aisyah juga turut andil. Ia membawa wadah-wadah air di atas perutnya. Jadi beliau tadi, para wanita yang berjuang dalam peperangan pada saat itu, selain menyediakan makanan dan juga minuman, juga menyediakan segala kebutuhan tadi. Nah, salah satunya adalah membawa wadah-wadah air untuk kebutuhan para prajurit yang sedang melakukan peperangan, dan itu ditempuh dalam perjalanan atau jarak yang sangat jauh. Bayangkan adik-adik, dari bukit ke bukit di tengah padang pasir yang sangat panas,
Aisyah bersama wanita muslimah lainnya membawa air, kemudian digotong, diusung, balik lagi mengisinya, balik lagi berkali-kali. Setelah itu bila ada prajurit yang terluka, segera dirawat dan diobati. Barulah kemudian menyiapkan entah itu pedang, tali dan lain sebagainya sebagai senjata untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu bentuk perjuangan atau jihad Aisyah dan kaum muslimah pada saat itu. Nah, adik-adik, ada cerita lagi. Salah satu aksi dari keberanian Aisyah radhiyallahu anha pada saat perang Khandaq, Aisyah diam-diam, kan dia berada di paling belakang. Nah, tiba-tiba beliau mengendap-endap ingin berada di paling depan. Nah, itulah kegagahan dan keberanian Aisyah ingin melawan langsung orang-orang Quraisy. Tapi sayangnya pada saat itu Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, mengetahui bahwasanya Aisyah sudah berada di garda paling depan. Wah, segera Umar bin Khattab menganjurkan Aisyah untuk mundur kembali. Kenapa? Karena Umar bin Khattab khawatir dengan keadaan Aisyah. Nah, itu bentuk dari salah satu keberanian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Aisyah pun pernah ikut Rasulullah dalam perang melawan Bani Mustalik. Nah, sepulang dari membawa kemenangan itulah, di tengah perjalanan ada kejadian yang membuat Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik. Nah, ini yang termasuk yang pernah Kak Nini sebutkan di awal, yaitu pada peristiwa ini disebut hadisul ifki. Tetapi sekali lagi Aisyah merupakan wanita utama dan mendapatkan keutamaan, yaitu mendapatkan pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah mengatakan bahwa engkau bersih." Nah, itulah adik-adik peranan Aisyah dalam perang atau dalam berjihad, dalam membantu Rasulullah SAW melawan orang-orang kafir Quraisy. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan yang solid-solihah semuanya, selain pandai menjaga diri, Aisyah juga punya banyak keistimewaan yang lainnya. Nanti Kak Nini akan sampaikan dalam seri yang berikutnya ya. Sekarang Kak Nini akhiri dulu. Dan tetap ingat selalu bahwasannya kita sebagai wanita, terutama yang solihah ya, tetap semangat untuk senantiasa berjuang atau berjihad. Jihad kita saat ini adalah belajar yang sungguh-sungguh, semangat dan menjaga kesehatan. Belajar yang sungguh-sungguh dalam hal apapun, membaca Al-Quran, kemudian belajar pelajaran di sekolah, dan senantiasa berdoa kepada Allah semoga akal kita dimudahkan dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Baik adik-adik yang ada di rumah, itulah seri peranan Aisyah dalam berjihad. Sekali lagi tetap ikuti ya channel Kak Nini dalam kisah di seri para pemimpin bidadari surga. Dari Kak Nini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.